bicara mengenai panggilan. Nah itu kalau gitu nih kali ya. Pak. Dari nih mungkin ya oke. Gimana Om? Kok seperti ada eko gitu? Apakah dari Pak Handoyo atau dari Ne ya? Mungkin saya cuma nyalain laptop ini doang sih, Om. Oh, handphone nggak nyala ya, Ne ya? Enggak, Om. Iya. Ya, kenapa ya tiba-tiba suaranya ada? Oke, nggak apa-apa dah. Tadi ya terpaksa mungkin kalian sekali-sekali nyatet ya. Jadi nanti keluarnya PowerPoint-nya sebentar-sebentar aja ya. Jadi yang pertama ini cerita atau pelajaran yang ini adalah mengenai panggilan. Kemudian nanti diperlengkapi, bisa dikeluarkan nih. Kemudian mengenai tujuannya yang tertentu. Ini satu seri sebetulnya ya. Moga-moga. Nah ini oke, nggak apa-apa kan? Ya. Nah, tapi ingin saya tegaskan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kenapa saya bicara mengenai panggilan? Karena kita selama ada di dunia ini dan selama kita katakanlah percaya Tuhan Yesus dan ingin menjadi muridnya, maka panggilan ini penting sekali. Karena ada dua macam panggilan menurut saya, yaitu panggilan rohani atau panggilan secara surgawi. Ya, ini yang tentunya satu-satunya cara adalah kita harus dekat dengan Dia, kita harus kenal dengan Dia secara pribadi khususnya waktu kita bertobat dan menerima Dia, dan kemudian kita bisa mendengar suaranya. Dan mendengar suaranya ini tentunya ada beberapa hal yang penting tentunya dari firman Tuhan. Ketika kita mulai bergumul, membaca, dan mengerti mengenai firman Tuhan, itu merupakan bagian daripada suara Tuhan kepada kita. Tentunya ada hal yang lain, misalnya saja, yaitu dari hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang dipakai untuk menyampaikan hal ini kepada saudara. Saya sudah memberikan kesaksian ini ya, waktu itu. Makanya saya pelan-pelan saya berikan kesaksian lebih dahulu. Kemudian juga bisa juga terjadi, kadang-kadang Tuhan bicara dengan kita langsung. Kalau audible itu hampir jarang sekali, tapi kadang-kadang di dalam mimpi atau di dalam kondisi kita tiba-tiba timbul di hati kita ya. Itu kita mendengar suara Tuhan. Penting sekali supaya kita bisa membedakan nanti dengan suara yang lain, yaitu panggilan-panggilan manusiawi kita. Panggilan-panggilan sebetulnya keduniawian kita. Ingat waktu Yesus dicobai di padang itu ya, dia puasa 40 hari, itu kan jelas sekali ada 3 hal yang penting, manusia tidak hidup dari roti saja, jangan mencobai Tuhan. Tapi yang ketiga itu kan penting sekali. Ketika itu kan iblis menawarkan seakan-akan dunia ini milik dia. Jadi dia menawarkan, nah ini kalau kita mendengar panggilan dia, maka ya menjadi berbahaya buat kita semuanya. Kita nggak akan bisa mendengar panggilannya sesungguhnya. Nah, di situ kita melihat apa yang mempengaruhi sebetulnya secara manusiawi, itu adalah tempat kelahiran kita. Kemudian keluarga atau orang tua atau yang ada di sekitar kita. Atau budaya juga ya. Demikian juga ada kondisi dan lain-lain, dan tentunya juga ada pemerintahan, karena tempat kita dibesarkan, pemerintahan juga mempunyai sistem-sistem sendiri yang Tuhan juga katakan kadang-kadang itu sebagian itu karena ada yang orang-orang yang penuh dengan keinginan kekuasaan dan lain-lain, menjadikan suasana, menjadikan kondisi sekitar kita itu seakan-akan manggil kita. Dan panggilan ini kalau saya boleh bedakan, kalau panggilan Tuhan itu tujuannya tentunya sesuai dengan janji Dia. Waktu Dia memanggil tentu ada janjinya, yaitu kita akan berbuah dan kita akan menjadi berkat. Ini diingat-ingat sekali, berbuah dan menjadi berkat ya. Tentunya untuk itu penting sekali keselamatan itu ya. Itu merupakan suatu hal yang dasar dan juga kesejahteraan kita ya. Tapi sebaliknya, kalau di dalam panggilan-panggilan yang namanya manusiawi atau saya katakan duniawi ini, itu
tujuannya selalu ke kekayaan, ya kan? Iblis kan menawarkannya seperti itu, kekuasaan, ya. Kemudian kepuasan. Kepuasan apa? Kepuasan tubuh khususnya, dan juga ada juga kepuasan jiwa. Nah, karena di sini boleh dikatakan jiwa di tengah-tengah gitu, dikatakan gitu ya. Karena kalau kita mendengar suara Tuhan, kadang-kadang jiwa kita pun dipenuhi ya, dipenuhi dengan firman Tuhan, dan kita tahu itu menjadi bahan untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Jadi ini yang ingin saya sampaikan ya. Tapi tentunya secara perlahan-lahan nanti kita akan melihat yang pertama gitu ya. Yang pertama kita akan membaca ayat-ayatnya terlebih dahulu gitu ya. Yang pertama saya ingin ingatkan yang kemarin juga saya sudah baca ya. Dikatakan aku tidak menyebut kamu lagi Yohanes 15 ya. Yohanes 15 jelas sekali mengatakan ayatnya yang ke-15 dan 16. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Coba perhatikan, saya kasih merah. Pada waktu kita bertobat dan kita kemudian senangnya setengah mati ya, kita belajar untuk menjadi murid Tuhan, dan kemudian kita akan aku belajar untuk menjadi hambamu Tuhan, hamba Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan sebaliknya, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Jadi inilah yang menjadi suatu hal yang penting sekali, bahwa kita bisa mendengar suara Tuhan, karena kita memang diperlengkapi untuk bisa tahu, karena ini adalah tujuan dia. Tetapi dikatakan, aku udah besar ya, menyebut kamu sahabat. Kalian bukan cuman hamba saja, tapi sekarang udah menjadi sahabatnya. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu, nah segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Jelas sekali kan, firman Tuhan itu penting sekali kan. Kadang-kadang saya tuh kalau melihat terutama di Injil ya, terutama di Yohanes ya, itu banyak sekali bicara gimana Yesus itu menceritakan, mengajar, bahkan mencontohkan kehidupannya ya. Jadi itu yang pertama, ayat yang pertama yang kita akan pelajari adalah kita bukan lagi hamba, tapi kita menjadi sahabatnya. Dan sahabat ini tahu, namanya sahabat ya, kita mengerti, kita dekat sekali ya. Jadi kita tahu apa keinginannya dan seterusnya. Dan yang ayat 16-nya dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, sebaliknya, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini yang sering sekali membuat kita kadang-kadang menjadi ada dua kemungkinan, yang kadang-kadang kita enak banget ya, kasihan dong yang nggak dipilih gitu kan, kadang seperti itu kan ya. Yang kedua juga kadang-kadang kita menjadi orang yang gua kan pilihan dia. Nah ini menyebabkan kadang-kadang kita salah arah nantinya, salah mendengar suara-suara, karena ingat iblis itu gampang sekali menipu, iblis sekali itu gampang sekali untuk meniru-nirukan itu ya. Jadi kita harus bisa hati-hati sekali. Ini bukan untuk kesombongan kita, tapi sebaliknya. Dan aku telah menetapkan kamu. Nah inilah. Jadi setiap panggilan akan diperlengkapi terlebih dahulu untuk tujuan tertentu. Ya, aku menetapkan kamu. Tujuannya ini supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, ini yang menjadi pegangan kita. Suaranya putus-putus, Pak. Oh, putus-putus suaranya ya? Ya, seperti Oke. kurang sinyal. Mulai dari mana ya? Yang terakhir aja atau gimana? Yang terakhir aja, Pak. Yang terakhir aja, ayat 16. Yohanes 15 ayat 16 sudah. Itu kira-kira. Singkawang bisa dengar? Halo. Halo Singkawang. Oh di Iya. Singkawangnya yang ada masalah kelihatannya. Biar mereka, okay. Tapi tidak apa-apa, diteruskan aja, nanti mereka bisa join kembali. Nah itu mereka lagi join ya kelihatannya. Iya. Nggak apa-apa, kita tunggu sabar aja ya.
Halo, Halo, sahabat. Singkawang, bisa dengar nggak? Tolong di-unmute. Mungkin belum kali, Pak. Di kami sih baik-baik aja, Pak. Oh, Oh, yang mungkin di Singkawang ada pakai HP, ada yang pakai di situ. Udah, Pak. Gimana, Pak? Enggak ada. Ya, nggak ada yang pakai HP ya di sana ya, karena Enggak ada, Pak. takutnya kalau dibutuhkan untuk ini apa semua nih, untuk distance learning ya. Oke, kita teruskan aja. Kalau gitu sampai di mana tadi ya, mulai putus-putusnya? Coba nih di ayat 16 tadi, Pak. Bukan kamu yang memilih aku, Pak. Oke, berarti yang itu yang sudah terakhir ya. Bukan kamu yang memilih aku, ayat 16 ya, Yohanes 15, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan nah di sini jelas sekali, aku telah menetapkan kamu. Ada sesuatu yang penting sekali supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, sampai di sini mungkin kita bisa mulai mengerti ya, kenapa kadang-kadang kita ikut seperti saat inilah BSOM. Saya yakin sekali kalau bukan dorongan daripada Roh Kudus, nggak mungkin kita bisa ada di sini. Demikian juga dengan semuanya lah ya, termasuk saya sendiri ya. Kalau bukan karena dorongan Roh Kudus, kemudian Tuhan memakai Pak David untuk mengundang saya bicara, ya nggak mungkin. Ya. Jadi ini semua saya percaya ada kehendak Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan buat kita semua. Amin. Amin. Ya. Kita teruskan ya. Jadi yang berikutnya itu merupakan suatu gambaran saja. Ya, moga-moga bisa kelihatan. Ya. Berikutnya ini adalah suatu gambaran tentang Abraham atau Abram pada waktu itu ya. Saya nggak bisa ini gambar ini benar atau enggak, saya juga nggak tahu, nggak ngerti ya. Tapi ini diambil dari kisah Abraham gitu ya. Karena di sini saya lihat kok anaknya banyak banget gitu ya. Tapi pasti itu bukan anaknya Sarah ya. Jadi tapi gambaran ini cuma suatu gambaran saja. Saya ingin menceritakan bagaimana perjalanan kehidupan Abram ketika dipanggil Tuhan. Waktu dipanggil Tuhan, Tuhan itu cuma kasih tahu, kamu pergi, bawa keluarga kamu ini, terus pergi kemana juga nggak dikasih tahu. Nah ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita merasa ada panggilan Tuhan. Kadang-kadang kita merasa, kenapa aku ditempatkan di sini? Kenapa kita akhirnya bisa bertobat dan mendengar artinya mengakui dia sebagai Tuhan. Kadang-kadang kita nggak mengerti. Nah, setelah itu kita nggak tahu kemudian panggilan kita kemana, gitu ya. Makanya dibutuhkan suatu Bible study, dibutuhkan kita memperdalam mengenai firman Tuhan, supaya pada satu saat nanti kita akan mendengar dia akan menyampaikan itu, baik melalui hambanya, baik melalui firman itu sendiri. Demikian juga Abram, waktu dipanggil, dia nggak tahu mesti kemana. Itulah yang membuat kita sekarang ini, yuk belajar sama-sama ya, bahwa sebelum kita mengerti tujuan panggilan, kadang-kadang kita mesti diperlengkapi dulu. Dan selama diperlengkapi, Tuhan melihat ketaatan dan kesetiaan kita. Karena dua hal ini yang penting. Ya. Ingat aja lah bagaimana bangsa Israel, ya, udah jelas sekali itu adalah bangsa pilihan Tuhan, udah jelas sekali. Udah jelas mengenai bagaimana Tuhan mengamankan, melindungi, menyertai bangsa itu dengan luar biasa. Tapi tetap juga sudah tahu yang seperti itu, sudah disampaikan oleh Musa, kemana kita akan menuju ke tanah perjanjian dan lain-lain. Tetap juga bangsa itu harus bergumul terus dengan dirinya sendiri, dengan ego kita, dengan kondisi manusiawi kita. Inilah yang membuat kita atau membuat mereka 40 tahun ya berputar-putar di situ. Karena setiap kali sudah melihat mujizat Tuhan, sudah melihat kebesaran Tuhan, bagaimana ada tiang api, tiang awan, bagaimana laut dikeringkan, bagaimana banyak hal, tiba-tiba ada dari karang timbul air dan lain-lainnya. Banyak hal, tapi tetap aja. Nah inilah yang saya katakan daya tarik daripada panggilan duniawi. Inilah yang perlu kita mengerti
hari-hari ini kemana kita? Saya ingin ingatkan dengan jelas sekali, panggilan duniawi ini, ya, manusiawi kita ini, itu arahnya cuman, menurut saya sih, ini, arahnya cuma 3. Nomor 1, kekayaan. Nomor 2, kekuasaan. Dan yang ketiga adalah mengenai yang disebut penting sekali adalah kepuasan manusiawi kita. Ya, jadi panggilannya tuh seperti itulah ya, selalu ke arah ke sana. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan sebelum menjelaskan jelas panggilannya, dia sudah mengatakan mengenai kesejahteraan kita akan dijamin oleh dia. Dia memanggil Abraham, tapi akan melindungi menyertai dia di dalam suatu katakan ujian lah, ketaatan dan kesetiaan itu. Karena itu penting buat Tuhan. Ya, jadi kita juga saat ini dipanggil seperti itu. Seperti pelajaran kali ini, enggak, atau pelajaran selama kalian ada di BSOM ini, kalian juga diperlukan suatu komitmen. Suatu komitmen yang didasarkan atas ketaatan dan kesetiaan kalian. Karena selama dipanggil, Abraham jelas sekali, enggak tahu tujuannya, dan penuh dengan pergumulan dalam perjalanannya. Perjalanan yang begitu jauh, tapi dia penuh dengan pergumulan. Ya kalau saya nggak akan menceritakan semuanya, tapi saya ingin menjelaskan sedikit aja bahwa setiap panggilan kadang-kadang membuat kita nggak mengerti, ya, tapi kita ya udah nurut aja deh, mau kemana dibawa oleh Tuhan. Nah, karena di sini kita akan menjelaskan satu ayat ya, yang penting buat kita semuanya, yaitu dari 1 Petrus 1 ayat 2. Kenapa? Setelah tadi dikatakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan. Nah, inilah. Makanya saya bilang seperti Petrus sendiri waktu itu sudah dipanggil nurut dia. Dari nelayan dikatakan kamu akan menjadi penjala manusia. Nurut, luar biasa. Ketaatan dan kesetiaannya ada enggak? Belum kelihatan, tapi dia berusaha untuk ke sana, Petrus itu ya. Ya kenapa? Dia ngikutin terus. Selama Yesus mengajar, berjalan kemana-mana, dia lihat mujizat, dia lihat semuanya. Tapi apakah Petrus sudah mengerti mengenai panggilannya kemana, yaitu menjadi penjala manusia? Belum sama sekali. Dia pokoknya jadi pengikut aja. Dan dia juga sudah melakukan banyak hal, yaitu mujizat demi mujizat. Dia lihat sendiri, waktu dia disuruh memecah roti, dia ikutin aja. Dan dia lihat sendiri bagaimana itu terjadi dengan luar biasa. Tapi tetap juga, bagaimana dia melihat Yesus menyembuhkan orang, bagaimana dia melihat orang mati bahkan dibangkitkan, banyak hal. Tapi dia belum mengerti betul mengenai. Nah inilah, dia sedang diperlengkapi. Saya harap bahwa kita semuanya juga merasakan itu, diperlengkapi terlebih dahulu, termasuk saya juga. Dan kemudian waktu diperlengkapi inilah kita harus benar-benar ada suatu kesetiaan, ketaatan, komitmen bahwa kita mau ya untuk mengerti selama Pak Han, itu istilah komitmen itu mungkin bisa dijelaskan. Mungkin adik-adik tahu nggak artinya komitmen? Tahu. Tahu, oh nggak perlu dijelaskan kalau gitu udah. Ya udah, sorry. Saya pikir mungkin istilah itu kadang-kadang untuk orang kota kita biasa, tapi untuk di desa kadang-kadang kita nggak tahu ya. Iya. Ya apa ya bahasa Indonesianya ya? Saya tahunya ya cuman komitmen aja. Komitmen, tapi mereka udah ngerti kok. Ya. Saya teruskan ayat yang tadi ya. Supaya dari tadi kan dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima. Nah ini yang sering-sering kita nggak menyadari, menerima percikan darahnya. Kenapa kok harus demikian? Karena dikatakan, aku meteraikan perjanjian baru. Setiap kita menerima perjamuan kudus, ingat kan ya, aku meteraikan sebetulnya perjanjian baru ini dengan darahku sendiri. Jadi ada perjanjian antara kita dipanggil, akan diperlengkapi karena Tuhan punya tujuan buat kita. Dan untuk itu Tuhan sampai menyampaikan inilah tubuhku, ya, inilah darahku. Artinya Tuhan benar-benar mau menyertai kita bagi mereka sungguh-sungguh yang percaya. Ya. Dan perlu buat kita adalah suatu ketaatan kepada Kristus sendiri.
Dan nah ini yang luar biasa buat kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera akan melimpah atas kamu. Jadi selama kita dipanggil, selama kita diperlengkapi, selama kita kadang-kadang masih belum tahu jelas dengan tujuan kita, Tuhan sudah mengatakan akan ada kasih karunia, akan ada damai sejahtera yang selalu menyertai kamu. Berarti apa? Berarti ada pergumulan yang mesti kita lalui. Ada sesuatu hal yang kita mesti masalah demi masalah, ya seperti apa yang terjadi dengan Abram. Nah, coba lihat ini sekarang. Kita lihat beberapa hal ya, tapi nggak ada di sini. Ini cuma Petrus aja yang tadi saya katakan ya. Dan ingin saya katakan di sini, kapan sebetulnya Petrus itu benar-benar? Yaitu ketika dia ada di ruang, di upper room, itu sebelah kanan itu upper room, mestinya seperti itu. Tapi kok ada banyak juga wanitanya, saya nggak tahu ya. Ada kira-kira di upper room, mestinya 120 orang gitu ya. Saya nggak ngerti gambar ini ya, tapi gambar ini diambil tentunya cuman dari Google aja kira-kira gitu ya. Upper room gitu ya, langsung keluarnya seperti ini ya. Tapi ingin saya sampaikan, di situ, di upper room itulah dikatakan Roh Kudus memenuhi juga Petrus. Dikuduskan oleh Roh, disitulah. Dan dari situlah kemudian Petrus itu baru mengerti mengenai panggilan memenangkan jiwa-jiwa. Panggilan untuk menjadi penjala manusia. Sehingga dia waktu khotbah, dia baru lihat bahwa Tuhan betul-betul mengarahkan dia sehingga 3.000 orang bertobat. Ya. Jadi inilah yang sebenarnya suatu rentetan supaya kita mengerti betul kata-kata tadi di firman yang sudah saya bacakan buat Anda semuanya, yaitu mengenai Petrus, yang katakan dengan 1 Petrus 1 ayat 2 itu, bahwa ini ada suatu perjalanan, ini ada sesuatu yang perlu sekali kita menyadari. Nah, saya ingin cerita sedikit, memang tidak ada di gambar, tapi saya ingin menceritakan sedikit mengenai beberapa orang yang juga memenuhi panggilan Tuhan dalam kondisi yang mungkin rasanya tidak memungkinkan. Yang pertama itu adalah Nehemia. Nehemia ini sebenarnya orang tanda petiknya itu budak, karena kan dia kan memang sudah orang yang sudah diambil ya, kemudian dijadikan budak lah kasarnya begitu di kerajaannya waktu itu, kita tahu semua. Dan yang luar biasa ketika Nehemia menerima panggilan Tuhan, dan itu melalui siapa? Melalui orang-orang yang kemudian datang dari tempat yang sedang menderita, yaitu Yerusalem itu. Dan kemudian dia datang, dia cerita orang ini bahwa kondisi kayak gini. Padahal saat itu sebetulnya Nehemia sudah enak banget ya, menjadi ya paling tidak sedikit kepercayaan raja lah ya. Tapi sudah enak banget, comfort. Nah inilah yang sebetulnya kadang-kadang panggilan duniawi, panggilan iblis ini, kita tuh diarahkan kepada hal-hal yang comfort, yang enak. Sehingga kita lupa kadang-kadang. Kita merasa, ya ini Tuhan sudah menempatkan saya, udah, kan saya orang percaya. Saya pasti diberkati, saya pasti terima semuanya dengan enak lah, intinya begitu ya. Saya kelihatannya sangat diberkati, gitu ya. Hati-hati. Karena yang seperti ini kamuflase atau yang sebetulnya bisa dibuat oleh iblis. Sehingga comfort ini kadang-kadang berbahaya sekali. Nah di sini Nehemia menanggapi itu suara Tuhan jelas sekali melalui orang yang menceritakan tentang kondisi Yerusalem. Sehingga kemudian dia langsung menangis dan dia menanggapi, aku akan ke sana. Sebenarnya nggak gampang loh. Dia sebagai apa di situ? Bisa berani minta kepada raja, boleh nggak aku cuti lah, kasarnya begitu ya. Aku cuti lah. Aku kepingin ngelihat tempatku ini, ya kelahiranku ini, sekarang sudah runtuh tembok-temboknya segala macam gitu ya. Aku kepingin ke sana. Bahkan kalau bukan Tuhan, kalau bukan Roh Kudus sendiri, nggak yakin saya bahwa raja dengan senang hati kemudian menerima dia. Oh bukan raja sebetulnya, itu bukan raja sendiri, tapi pemimpin daerah situ ya, katakan gitu ya. Kemudian orang ini, katakanlah pemimpin tempat itu, dia katakan oke lah, bisa mengatakan kamu tak izinkanlah cuti, tapi kamu juga tak kasih kuasa, yaitu
kamu tak kasih surat, nanti minta tolonglah sama bupati-bupati di dalam perjalanan itu semuanya. Bupati-bupatinya akan memberikan kepada dia suatu keperluan-keperluannya dia. Nggak bisa ngerti kan kita? Kalau bukan Tuhan mana bisa? Diberi semua keperluan-keperluan untuk dia membangun tembok Yerusalem. Dan yang luar biasa, Tuhan bukan cuma sampai di situ. Akhirnya Nehemia berangkatlah ke sana dan mulai. Saudara, Nehemia siapa? Pasti bangsa yang ada di Yerusalem waktu itu. Ya, mereka semuanya mencemooh. Kamu siapa? Ya enak kamu ya. Kamu jadi budak di sana enak. Kamu comfort, kamu semuanya serba enak. Kita di sini menderita banget. Coba lihat ini. Tembok-temboknya hancur dan lain-lainnya. Mereka diperbudak. Nggak gampang buat Nehemia bisa menarik simpati daripada rakyatnya sendiri, ya bangsanya sendiri untuk sama-sama membangun tembok itu. Nggak mudah kan? Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin bisa terjadi. Dan itu terjadi. Akhirnya mereka semuanya bersedia, oke, kita bangun dah. Dan kita tahu di dalam pembangunan tembok itu juga nggak mudah buat Nehemia. Banyak sekali perlawanan, banyak sekali tantangannya. Tapi yang luar biasa, kalau bukan Tuhan, kita nggak mengerti. Dalam 52 hari tembok itu beres. Saudara, tembok itu besar ya. Saya nggak bisa memberikan gambarannya di sini, tapi saudara bisa lihat sendiri bahwa tembok Yerusalem pada waktu itu cukup besar. Untuk memperbaikinya nggak mudah, tapi 52 hari selesai. Saudara, dan akhirnya apa? Akhirnya si Nehemia pun dijadikan bupati. Jadi artinya Tuhan menyertai dan kemudian Tuhan memperlengkapi dengan segala macam hal yang kita nggak masuk akal kadang-kadang buat kita. Tapi Tuhan juga memberikan suatu upah akhirnya. Upahnya dalam bentuk dia jadi bupati. Untuk apa dia jadi bupati? Karena sebagai bupati dia pasti bisa menceritakan kepada mereka semuanya betapa kebesaran Tuhan itu. Dengan perkataan lain, dia bisa bicara lebih banyak orang lagi untuk percaya kepada Tuhan, menjadi berkat. Jadi ini satu. Ya. Kalau mau diteruskan, kita juga tahu bahwa Rasul Paulus juga sama. Rasul Paulus itu siapa? Memang dia agamawi sekali, mengerti tentang agama bangsa Israel waktu itu ya, agama Yahudi tentunya ya. Tapi dia nggak suka sama Yesus. Dia nggak suka sama murid-murid Yesus. Dia nggak suka sama pengikut-pengikutnya. Sampai dia melakukan berusaha mengejar-ngejar, menangkap. Bahkan dikatakan kalau bisa pun dia akan membunuh semua itu. Itu Paulus. Tapi kalau Tuhan itu beda. Paulus sudah mencapai suatu hal yang kekuasaannya luar biasa. Ya, kekayaannya pasti juga luar biasa pada waktu itu. Karena dia sangat dipercaya. Kemudian apalagi yang kurang? Ya, nafsu kemarahannya, nafsu kejengkelannya, nafsu mengenai dendam. Nggak tahu kenapa dia sakit hati banget itu. Dia nggak suka sekali. Mungkin karena menurut dia, agama dia telah dibelokkan oleh Yesus sekali. Mungkin loh ya, saya nggak ngerti. Dia berusaha memenuhi panggilan yang seperti itu. Tapi Yesus beda. Yesus ingin memakai orang ini. Dan kita tahu, dia harus menderita 3 hari 3 malam, yaitu ketika dia buta, dia buta dan dia nggak mengerti apa-apa sampai Yesus bicara sendiri ke dia. Tapi yang paling penting sekarang bukan sampai di situ. Ternyata setelah dia kemudian benar-benar mengerti panggilan Tuhan, dia tahu, oke Tuhan, sebenarnya terus terang dia masih belum tahu tujuan Tuhan memanggil dia untuk apa. Karena itu dia harus belajar lebih dekat dengan Tuhan. Kita tahu 3 tahun lamanya dia belajar sungguh-sungguh. Karena murid-murid Tuhan yang lain juga nggak bisa menerima dia. Siapa yang nggak takut? Bayangin, ada mafia yang jahatnya kayak gitu, tiba-tiba ngaku, aku adalah pengikut Kristus. Mereka pada takut semuanya. Hanya Barnabas yang bersedia untuk menjadi mentor dia. Dan kita tahu 3 tahun lamanya terpaksa yang namanya Paulus ini menyingkir untuk lebih dekat dan belajar apa sebetulnya kemauan Tuhan. Dan kita tahu, akhirnya dia mengerti bahwa panggilannya adalah untuk memenangkan bangsa itu, ya, bangsa
di luar Yahudi, sorry ya. Jadi bangsa-bangsa yang bukan Yahudi itu adalah panggilan yang paling utama dari Paulus. Tuhan panggil dia untuk memenangkan bangsa-bangsa yang bukan Yahudi justru. Ya, bangsa Yahudi juga tentunya ada. Jadi di sini kita melihat bahwa setiap panggilan Tuhan itu akan diperlengkapi dulu. Dengan perkataan lain mungkin kita kadang-kadang mengalami tekanan. Di situ dilihat oleh Tuhan ketaatan dan kesetiaan kita. Sehingga kita bisa komitmen kita bisa memenuhi, oke Tuhan, sekarang apa yang Engkau kehendaki. Dan yang ingin saya sampaikan juga, panggilan Tuhan itu enggak cuma satu arah saja. Enggak cuma satu, misalnya saja kita melihat ya, Daud misalnya. Daud itu waktu Tuhan panggil, dia pikir dia cuma ingin menceritakan kebesaran Tuhan, dia memenangkan Goliat dan lain-lain. Tapi setelah itu dia mulai diperlengkapi untuk jadi sebenarnya cuma pengikut Raja Saul pada waktu itu. Dia yang menghibur, dia yang apa gitu ya. Tapi sebenarnya panggilan utamanya nanti adalah apa, saudara? Panggilan utamanya nanti adalah yang paling penting, bahwa Saul ini akan menjadi bukan cuma raja, tapi imam. Nah, ini yang jarang terjadi sebetulnya. Karena itu kita menyadari sekali, kita melihat ayat ini, bahwa ini penting sekali buat kita semua. Kadang-kadang panggilan kita nggak menyadari, tapi coba lihat di 1 Petrus 2 ayat 9. Mungkin nih bisa dibuka enggak ya? 1 Petrus 2 ayat 9. Ini suatu hal yang penting sekali, dikatakan apa? Ya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kemudian apa dikatakan? Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Sederhana ya kelihatannya ya. Hanya memberitakan. Di situ jelas sekali kan. Kalau kita lihat Kisah Rasul misalnya itu 1 ayat 8 dikatakan kamu akan menjadi saksiku. Saksi itu artinya apa? Menyampaikan kebesaran Dia. Apa yang kita lihat, kita rasakan ya. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita dipanggil sebenarnya ada suatu tujuan yang luar biasa sekali, yaitu bukan sekedar kita dipanggil untuk belajar kemudian tentang, katakanlah kita belajar di sekolah teologi ya, untuk belajar untuk tahu siapa Dia sebenarnya, pandangan kita diarahkan dan lain-lain. Tapi kita harus bisa mendengarkan Dia. Panggilan Tuhan apa? Ketika kita diperlengkapi. Dan jangan salah, nanti pun setelah kalian mulai pergi, mulai menjalankan semua ini, tantangan di depan tidak ringan. Karena itu memang Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengatasi semuanya itu bersama dengan Dia. Baik tantangan, baik masalah, itu akan timbul sekali. Itu yang perlu diingat-ingat, bahwa kita selama hidup di dunia ini, ada panggilan yang utama dari Tuhan, tapi juga suara-suara yang di sekitar kita, terutama yaitu yang dikatakan panggilan duniawi kita ini, manusiawi kita ini, itu kadang-kadang kuat sekali. Ya, pokoknya kalau kamu percaya, ya Tuhan, udahlah, kamu pasti diberkati, hati-hati. Kamu pasti diberkati, pasti mengalami semuanya. Tuhan cuma mengatakan bahwa Dia memberikan damai sejahtera. Dia memberikan suatu penyertaan aja. Ya, ini karena saya di rumah, jadi agak sedikit terganggu. Ya, ini keluarga saya ini mau pergi cek, artinya ke dokter, jadi dia pamitan. Oke, saya teruskan ya. Ya, teruskan. Jadi ceritanya sebenarnya kadang-kadang kita nggak menyadari seperti apa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan. 2 minggu berturut-turut, saya cuma cerita tentang kesaksian bagaimana perjalanan itu nggak gampang. Journey kita tuh nggak gampang. Tapi selalu jelas sekali nanti penyertaan Tuhan itu jelas sekali bagi kita di dalam kehidupan ini. Ya, jadi ini yang ingin saya sampaikan sebenarnya
tidak banyak yang sebetulnya saya bisa sampaikan, tapi selama 45 menit ini saya hanya menyampaikan hal-hal yang apa yang kita alami. Dan sekarang ini, apalagi sekarang ini, kalian mesti banyak sekali hati-hati karena memang kondisi saat ini, baik situasi kondisi ya, kita melihat ada pandemi, ada krisis ekonomi, belum juga nanti ada bencana-bencana alam dan lain-lainnya. Semuanya membuat kita rasanya, Tuhan di mana ya? Kenapa kok Tuhan izinkan semua ini ya? Saudara, kalau kita tahu panggilan Tuhan, kita percaya, dan kita memakai dia sebagai teladan, kita pakai dia sebagai panutan, kita mengandalkan dia. Ingat Yeremia 17 ya, dikata kita ingat bahwa Tuhan itu memberikan suatu hal yang penting sekali selama kita menjadikan dia juga teladan buat kita dan andalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi proses apapun juga itu akan kita lihat bagaimana Tuhan memimpin, membimbing. Nah, saya akan mengakhiri dengan sedikit kesaksian aja. Kemarin saya sudah menyaksikan banyak hal gitu ya tentang ya kehidupan saya, journey saya lah ya di dalam banyak hal bagaimana Tuhan kemudian memakai saya sampai sepenuh waktu dan seterusnya. Nah, ada satu ketika ini terus terang aja ini suatu hal yang saya baru tahu belakangan itu, yaitu banyak sekali saya nggak mengerti, tapi suatu ketika saya sudah penuh waktu, saya sudah bersama-sama dengan Pak David tentunya di IFGF gitu ya, dan saya sudah menjalankan apa yang jadi keinginan secara keseluruhan di IFGF. Nah, suatu ketika ada persoalan lah gereja kita sendiri yang ada di Bandung mulainya. Ada persoalan dan Pastor Jimmy tiba-tiba mungkin karena saya adalah yang cukup tua gitu ya, artinya tua dalam arti kata saya anak-anak saya udah gede-gede semuanya, jadi saya tuh siap kemana saja, oke aja gitu ya. Pastor Jimmy minta, cobalah kamu bantu. Jadi kita kemudian membantu gereja FGF-nya di Bandung. Saudara, saya nggak mengerti, saya nggak tahu sebenarnya bahwa ada sesuatu yang Tuhan perlengkapi dalam diri saya untuk menjadi seperti itu, yaitu untuk mendamaikan dan kemudian seperti Nehemia menyusun batu-batu yang kemudian lagi temboknya lagi bolong-bolong itu disusun kembali lah. Dan itu yang saya jalankan. Dan saya jalankan di Bandung ya hampir 2 tahun itu. Saya bersama dengan Pastor Jimmy kemudian mulai sedikit demi sedikit membereskan apa yang terjadi di Bandung. Ya puji Tuhan, akhirnya AFJ Bandung jadi luar biasa. Bukan saya, sekali lagi, saya tidak ada apa-apanya. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin itu terjadi semuanya. Ya, memang Tuhan tahu apa itu. Dan itu bukan sekali aja. Kemudian diminta, karena saya paling mudah sekali untuk ke sana kemari, diminta lagi, kemudian menuju kepada, coba lihat di Surabaya waktu itu tahun 2000-an sekitar itu ya, 2001. Surabaya juga terjadi hal yang sama. Dan puji Tuhan, saat ini juga Surabaya sudah menjadi FGF yang lumayan besar gitu ya. Dan yang terakhir kemarin, saya ke Singapura, dan kemudian dari Singapura juga hal yang sama, dan sekarang saya ada di Cirebon. Juga hal yang sama yang sebetulnya sedikit terjadi dalam pergumulan gereja demi gereja. Tentunya saya nggak tahu bahwa ini adalah panggilan Tuhan buat saya di masa-masa saya mendekati justru emeritus saya ini. Bentar lagi kan harus emeritus ini ya. Tapi saya masih diizinkan untuk menjadi istilahnya itu gembala. Istilahnya jadi gembala. Jadi saya diajarkan untuk menjadi gembala, yaitu mengenai apa? Mengenai domba-domba yang mungkin sakit, yang mungkin tersesat, ya kita kumpulin kembali. Emeritus ngerti ya, adik-adik ngerti nggak emeritus? Pasti tahu kan emeritus ya? Nggak tahu ya? Pensiun. Pensiun ya, boleh dibilang gitulah. Ya, tapi jangan salah loh, sebagai hamba Tuhan tidak ada pensiun loh. Iya betul. Jadi ini bukan soal ini soal
jabatan, gitu loh ya. Jabatan aja, bahwa kalau kita emeritus, sudah selesai emeritus, kita tinggal mengajukan diri kepada pimpinan tertingginya, kemudian nanti dengan sendirinya, kalau dulu waktu kita ditabiskan menjadi pendeta, ini juga kita ditabiskan gitu ya, menjadi pendeta emeritus gitu ya. Dan kita nggak bisa jadi, mungkin di peraturan gereja lain ya lain ya, tapi di tempat kita setelah itu kita nggak boleh menjabat lagi sebagai gembala. Gembala itu nggak boleh gitu ya. Jadi kita boleh kemana-mana tetap sebagai, dan kebetulan puji Tuhan juga sebagai apostol saya masih bisa kemana-mana ya. Tapi tetap juga kependetaan saya ada jabatan pendeta. Tapi dalam penggembalaan itu saya nggak bisa jadi gembala yang seperti sekarang ini. Nah itu semuanya diperlengkapi terlebih dulu. Nggak mudah memang. Saya juga kadang-kadang bingung. Tuhan ini kok jadi begini ya? Kenapa ya? Tapi sekarang saya sadar sekali. Sadar bahwa setiap orang ada panggilannya sendiri-sendiri. Dan panggilan itu kadang-kadang secara bertahap ya. Nah, minggu depan kalau memang diizinkan juga untuk mengajar minggu depan hari Jumat, saya akan menceritakan tentang hal ini. Tentang bagaimana ketika kita menggenapkan panggilan Tuhan. Kalau kita betul-betul mau menggenapkan panggilan Tuhan, Pasti diizinkan, Pak. bahkan karena situasinya itu nggak memungkinkan buat kita sebenarnya. Tapi saat kita mau menerima panggilan Tuhan, saat kita mau mendengarkan Dia, saat kita mau melakukan dengan semuanya apa yang Tuhan janjikan, katakan kepada kita, itu ada sesuatu yang luar biasa. Secara bertahap, ya bergantian secara bertahap itu kelihatan sekali perlengkapan Tuhan buat kita. Ya, ini aja untuk pagi hari ini. Saya terima kasih sekali, mengucap syukur untuk waktu, kesempatan, di mana saya berbicara kepada sahabat-sahabat Allah yang luar biasa ini. Saya percaya karena itu minggu depan saya akan meneruskan ini sedikit, yaitu bagaimana kalau kita menggenapkan panggilan itu, kalau kita betul-betul berusaha untuk taat dan setia, dan kalau kita sampai ya kadang-kadang melenceng sedikit gimana gitu ya, itu yang akan saya ceritakan. Jadi tetap suatu rangkaian daripada firman ini. Dari mulai awal sebetulnya saya sudah arahkan ke sini. Ya saya rasa itu saja. Terima kasih sekali lagi buat waktunya. Kemudian juga buat teman-teman ini semuanya luar biasa. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada mungkin kesaksian, puji Tuhan. Saya senang sekali bisa menyampaikan, mendengar suara itu. Ada pertanyaan nggak dari adik-adik, termasuk Agape, Anis, atau siapa? Silahkan kalau ada pertanyaan atau komen atau kesaksian gitu. Pak, saya mau nanya Pak, kan ini Bapak berbicara tentang Sebutkan namanya panggilan siapa gitu. Diki Diki. Riyadi. Ya, Bapak kan berbicara tentang bagaimana journey-nya seorang yang dipanggil Tuhan kan, Ya. perjalanannya. Nah, tentu kami di sini kami percaya kami dipanggil Tuhan, tetapi ada kalanya kami itu rasa ragu gitu Pak. Apakah benar ini kami dipanggil Tuhan? Apakah itu hasil dari emosi kami? Karena jujur kami terkadang merasa kami itu tidak mampu Pak. Tapi kata Bapak, Tuhan pasti memperlengkapi. Nah itu menguatkan bagi kami. Nah itu bagaimana tuh Pak? Oke, terima kasih sekali. Ini memang semuanya hampir seperti itu. Rata-rata kita semuanya pasti mengatakan kita nggak mampu. Saya pun juga sama. Saya itu siapa? Saya nggak mampu kalau Tuhan inginkan seperti itu sebenarnya. Nah, pada saat ketidakmampuan kita itulah yang saya ingin sampaikan. Hati kita harus nempel sama Tuhan. Kita harus dekat sama Tuhan. Kita harus mendengarkan suaranya. Ya, ini mungkin satu pelajaran yang tersendiri bagaimana mendengar suara Tuhan itu ya. Saya ingin sampaikan aja ya, bagaimana ada banyak ya cara, tapi saya ingin sedikit aja menyampaikan ketika hati kita lagi dipenuhi dengan tanda petik panggilan duniawi,
hati kita penuh dengan keinginan untuk kekuasaan, kekayaan, kepuasan-kepuasan tubuh kita, ya, itu susah sekali untuk mendengar suara Tuhan. Ya, nggak mungkin kita akan mendengar suara Tuhan dalam kondisi seperti itu. Karena itu kita belajar untuk seperti Tuhan katakan, ayolah belajar untuk kita mengosongkan diri kita. Hal-hal yang seperti itu tuh tanggalkan saja gitu loh. Tapi kita belajar untuk dekat dengan Dia, sehingga kita bisa paling tidak, oh maunya Tuhan apa sih? Dan dari situ perlahan ya, tentunya nanti akan terus diperlengkapi. Jadi memang itu lumrah sekali lah ya, bahwa kita masih punya emosi, kita masih punya kadang-kadang, ya itu tadi, sebetulnya panggilan-panggilan duniawi yang melekat di dalam diri kita, ya kan? Itu kan menjadi, yang saya katakan, comfort itu apa ya? Comfort itu ya Pak David ya. Kenyamanan, begitu. Ya, pokoknya semua orang tuh kepengen hidupnya nyaman lah. Ya seperti itulah ya. Paling tidak nyaman. Syukur-syukur, bahkan bukan cuma nyaman, syukur-syukur karena berlebihan dan lain-lainnya gitu ya. Wah, kita bisa menunjukkan, nih gua gitu loh ya. Nah, ini memang suatu hal yang susah sekali, kita harus belajar sungguh-sungguh mengatasinya. Ya, kita belajar sungguh-sungguh. Kalau saya tidak diproses sampai habis-habisan, tentunya masih nempel terus. Saya juga nggak ingin bahwa kalian semuanya harus diproses lebih dahulu, nggak seperti itu. Tapi waktu itu saya harus diproses dulu sampai babak belur. Nah, disitulah kita tahu bahwa Tuhan memilih kita. Baru kita menyadari bahwa proses sampai babak belur ini itu adalah kecintaan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa buat kita. Karena Dia memanggil, Amin. Dia akan menetapkan kita. Banyak sekali nanti akan terjadi ya dalam perjalanan kehidupan kalian. Mulai daripada mungkin pergumulan di dalam kehidupan sehari-hari, ya tantangan-tantangan dari sekitar kita, kemudian juga mungkin melihat situasi kondisi masing-masing seperti sekarang ini, ya sering kita merasa Tuhan di mana. Nah, kita coba untuk fokuskan diri kita kepada Tuhan. Karena Tuhan mengatakan seperti ini sebetulnya ya. Saya lupa Yesaya 30 kalau nggak salah persisnya ya. Dengan berdiam diri, betul, dengan berdiam diri. Artinya berdiam diri di sini tuh kita betul-betul mengarahkan, memfokuskan diri kita itu dengan Tuhan. Maka di situ kita akan mengerti, kita akan mendengar, kita akan tahu. Ya. Karena itu kalau masalah saya terlalu berat, artinya saya rasanya udah nggak tahu lah mesti bagaimana. Saya selalu mengambil sabbatical dalam arti kata 3 hari doa puasa sendiri aja. Ya, waktu pergumulan keluarga, ya saya ajak istri saya, kita doa puasa 3 hari 3 malam. Ya, kita ajak dan kita kalau doa puasa karena di Jakarta memang selalu ribut terus suasananya. Saya ngambil tempat di Bukit Doa. Dan saya pikir di sana lah saya konsentrasi untuk. Di mana Bukit Doanya? Semarang. Yang pertama kali Semarang, Ungaran itu. Yang kedua saya di Bukit Doanya ada di Jogja. Mungkin kenal nama Pak Gondo. Pak Gondo itu salah satu tokoh untuk perdesaan. Ya, yang punya toko buku apa? Yang dari Jogja. Ya. Andi Offset itu dia yang punya Andi Offset ya. Jadi ya seperti itulah saya mengambil itu ya. Ada beberapa kali lah saya sebetulnya mengambil doa puasa. Ya. Tapi sejak usia saya yang seperti ini, saya sudah nggak bisa mengambil puasa lagi. Tapi saya tetap mencari waktu untuk berdiam diri dengan Tuhan. Saya rasa itu saja. Lumrah sekali bahwa kita tuh kadang-kadang dipengaruhi oleh emosi-emosi sesaat. Itu oke, waktunya kita untuk mencari Tuhan dengan lebih dekat. Saya rasa thank you ya, itu jawabannya, moga-moga bisa sedikit dijawab. Ada pertanyaan lain dari adik-adik yang lain? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Yuk kita tutup dengan doa. Silahkan kita akhiri hari ini. Kita renungkan renungan yang pendek ini sebetulnya, tapi dalam artinya
dan berhubungan dengan 2 kesaksian yang sudah dilakukan dalam 2 minggu yang lalu. Jadi semua daripada kita ya, termasuk saya juga, selalu semuanya diproses sama Tuhan ya. Semuanya dikikis habis segala sifat-sifat yang kurang baik. Yuk kita berdoa.